Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 16 Desember 2021 dalam Pekan Advent ketiga tahun C. Bacaan dibawakan oleh Patricia Yuwono, Mazmur dilantunkan oleh Indiana Jane, dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari Kitab Yesaya bab 54 ayat 1 sampai 10. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Demikianlah firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah berkecil hati, sebab engkau tidak akan dipermalukan. Engkau akan melupakan masa remajamu yang memalukan, dan takkan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu adalah penciptamu, Tuhan semesta alam namanya. Dan yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Sungguh, seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, engkau dipanggil kembali oleh Tuhan. Masakan istri muda akan tetap ditolak? Demikianlah firman Tuhan. Sesaat saja aku meninggalkan dikau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nabi Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tak akan menggenangi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan bahwa aku tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab sekalipun gunung-gunung bergeser dan bukit-bukit menjadi goncang, namun kasih setiaku tidak akan beralih daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan goncang. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku.
memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus, sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah Kau buka. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku. Alleluia, 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 alleluia. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan bagi-Nya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 7, ayat 24-30. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kalian pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak termasuk para pemungut cukai yang mendengarkan perkataannya mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah.
karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Bergembira dalam Tuhan. Renungan dibawakan oleh Agustinus Indra. Kita semua mengharapkan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang sejati sudah tentu adalah kebahagiaan, keselamatan, dan bersama dengan Allah. Sebuah kebahagiaan pada dasarnya adalah hal yang terus-menerus kita upayakan bersama dalam keluarga, komunitas, dan bahkan diri kita masing-masing. Sebab dengan mengalami kebahagiaan, kita merasa bahwa hidup kita terasa tenang dan seperti tanpa beban. Kebahagiaan bersama dengan Allah sudah dengan jelas dijanjikan Allah kepada umat-Nya. Allah menjamin takkan mengingkari janjinya. Kesempatan untuk memperbarui hidup selalu diberikan Allah, dan dalam kasih setia abadi, Aku telah mengasihani engkau. Ia tidak sedikit pun beranjak dari hidup kita. Apakah kita beranjak pergi dari Allah? Ibu, bapak, dan sahabat muda terkasih, dalam Injil hari ini, sikap kegembiraan itu diwakili oleh pemungut cukai yang menerima tawaran. Sementara orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolaknya. Pemungut cukai mengakui dan yakin bahwa pengakuan iman dan pembaptisan akan memberikan kebahagiaan. Terlebih jika kita melakukan hal-hal yang dikehendaki Allah dan tidak menolak maksud Allah yang berkarya dalam hidup kita. Dengan pembaptisan, maka kita membuka diri bagi sumber kebahagiaan yang Allah berikan. Orang-orang Farisi tidak menerima tawaran yang diberikan Tuhan sebab mereka tidak mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. Dan mereka tidak mempunyai iman yang kuat, serta tidak percaya akan pembaptisan. Orang-orang Farisi lebih mengandalkan dirinya sendiri dan menganggap diri mereka lebih bahagia bersama dengan dunia ini. Para nabi membicarakan kasih setia Tuhan. Seringkali digunakan gambaran keluarga dan anak yang cukup mudah ditangkap betapa setia Tuhan terhadap umat-Nya. Hubungan kasih sayang Allah dengan umat-Nya digambarkan dengan sangat jelas oleh Yesaya sebagai kerelasian suami istri yang berlandaskan kebahagiaan dan cinta kasih. Tentunya kerelasian kita dengan siapapun harus kita rawat dengan semangat cinta kasih. Masa Advent minggu ketiga ini, kita bersuka cita menanti sumber kebahagiaan itu bersama keluarga dan komunitas kita. Di dalam kehidupan berkeluarga, kita harus mampu menjalankan keakraban yang sempurna. Agar kebahagiaan itu kita dapatkan, kebahagiaan itu kita rasakan ketika kita mampu berelasi dengan baik dengan sesama dalam keluarga, baik itu ibu, bapak, kakak, dan adik. Mereka adalah sumber kebahagiaan yang sudah diberikan Tuhan untuk menjaga dan menerapkan hidup baik dalam sebuah keluarga. Memang, kadangkala dalam keluarga biasa terjadi konflik yang mengakibatkan tidak adanya komunikasi atau tidak ada tegur sapa antara sesama. Namun jika dalam keluarga kita terjadi yang demikian, hendaklah kita berdamai dan bergembira bersama. Dan kejadian seperti itu
boleh kita jadikan pengalaman sekaligus pelajaran agar kita mampu memupuk keluarga menjadi lebih baik. Berkat Tuhan menyertai kita semua.